Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfiana Putri, NPM 2454211003, Program Studi Agroteknologi, Fakultas Pertanian dan Peternakan, mata kuliah Pendidikan Pancasila, dosen pengampu Bapak Ibrahim. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang Astacita yaitu yang memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba. Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia atau Hokardia 2024 menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen seluruh elemen bangsa guna memberantas korupsi demi terwujudnya pembangunan nasional. Mengangkat tema dengan teguhkan komitmen memberantas korupsi untuk Indonesia maju, mengingatkan akan tugas bersama dalam mewujudkan Indonesia yang bebas korupsi. Dalam kesempatan ini, Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta KGPAA Paku Alam menghadiri puncak peringatan Hokardia 2024 di Gedung Merah Putih KPK Jakarta pada Senin 9 Desember. Mewakili Presiden Republik Indonesia Jakarta pada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Budi Gunawan membuka secara langsung acara tersebut. Dalam sambutannya, Budi Gunawan menyampaikan apresiasinya kepada KPK yang terus-menerus bekerja keras melalui berbagai program kerjanya. Mulai dari upaya pencegahan hingga penindakan korupsi, menurutnya, korupsi merupakan kejahatan yang dapat menghambat pembangunan dan dapat merusak perekonomian bangsa. Komitmen kita dalam hal memberantas korupsi tertuang di dalam Astacita yang mengamanatkan untuk memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba. Dalam konteks utama Astacita adalah melakukan pencegahan yang diikuti oleh penindakan sebagai pendukung yang kuat bagi pemberantasan korupsi, ungkap Budi. Budi berpendapat, jika korupsi dapat terjadi, maka perekonomian Indonesia akan tumbuh lebih besar karena anggaran dan investasi akan lebih efektif dalam menciptakan iklim yang semakin sehat serta dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah terus mengkoordinasi langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan korupsi serta memperkuat tata kelola pemerintah agar lebih transparan dan akuntabel. Pemerintah dalam hal ini juga terus mengupayakan perbaikan pelayanan melalui transformasi digital dan terus mendorong reformasi integritas guna meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabel dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Oleh karena itu, melalui peringatan Hokardia tahun 2024 kemarin, Budi mengajak untuk selalu menggelorakan pentingnya perbaikan sistem sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Pendahuluan reformasi politik, hukum, dan birokrasi merupakan upaya fundamental untuk membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Selain itu, pemberantasan korupsi dan narkoba menjadi agenda prioritas untuk memastikan keberlanjutan pembangunan dan kualitas hidup masyarakat. Pertama, reformasi politik. Reformasi politik bertujuan untuk menciptakan demokrasi yang sehat dan berintegritas. Fokus utamanya yaitu
penguatan sistem pemilu, meningkatkan transparansi dan integritas penyelenggaraan pemilu. Peningkatan partisipasi masyarakat, memberikan ruang yang lebih besar bagi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan politik. Reformasi partai politik, mengawasi dan memperbaiki tata kelola partai agar lebih akuntabel, serta kebijakan anti politik uang, memberantas praktik politik transaksional. Yang kedua, reformasi hukum. Reformasi hukum diperlukan untuk menciptakan keadilan dan kepastian hukum. Fokus utamanya yaitu independensi lembaga hukum, memastikan lembaga penegak hukum yaitu pengadilan, kejaksaan, dan kepolisian yang bebas dari intervensi politik dan kepentingan tertentu. Peningkatan kualitas aparat hukum melalui pelatihan kode etik yang ketat dan pengawasan internal, serta penyederhanaan regulasi mengurangi tumpang tindih aturan hukum yang dapat menciptakan penyalahgunaan wewenang. Yang ketiga, reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi diarahkan pada efisiensi, profesionalisasi, dan pelayanan publik yang berkualitas. Fokus utamanya yaitu digitalisasi pelayanan publik, mengurangi praktik korupsi melalui sistem berbasis elektronik atau e-government, peningkatan kompetensi ASN melalui pelatihan pengukuran kinerja berbasis hasil atau outcome based performance, pemangkasan birokrasi, mengurangi struktur yang berlapis-lapis untuk mempercepat pengambilan keputusan. Yang keempat, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Korupsi adalah salah satu hambatan utama pembangunan yang strateginya diterapkan, yaitu penegakan hukum yang tegas, mengoptimalkan peran KPK, kepolisian, dan kejaksaan dalam penindakan kasus korupsi, peningkatan transparansi keuangan negara melalui audit yang ketat dan terbuka, serta edukasi anti korupsi, yaitu kampanye dan pendidikan nilai anti korupsi sejak usia dini. Yang kelima, pencegahan dan pemberantasan narkoba. Narkoba merusak generasi muda dan stabilitas sosial. Fokus utamanya yaitu penguatan hukum terhadap bandar narkoba, penerapan hukum maksimal untuk pelaku utama perdagangan narkoba, rehabilitasi pengguna, memberikan pendekatan kemanusiaan kepada pengguna untuk memutus siklus kecanduan, kerjasama internasional, kolaborasi dengan negara lain dalam pemberantasan jaringan internasional narkoba, serta peningkatan kesadaran masyarakat, kampanye bahaya narkoba di sekolah, tempat kerja, dan komunitas. Dan terakhir, upaya memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba membutuhkan komitmen bersama dari pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan. Keberhasilan reformasi ini akan menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan bebas dari ancaman korupsi serta narkoba. Sekian materi dari saya. Bila ada salah dan kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.